على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينة محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناقبه محمد صواه الرحمن بالنعم محمد صفوة البري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره والله
لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ودعونا في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم وقال رضي الله عنه. الحكمة السابعة والسبعون. Hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari yang ke-77. Matlabul arifina minallah as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Hikmah Ibn Athaillah yang ke-77 ini berbunyi, permintaan dan tujuan dari orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, permintaan mereka dari Allah, angan-angan atau cita-cita mereka adalah diberi ketulusan, kejujuran di dalam menghamba diri kepadanya dan diberi pertolongan melaksanakan hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ke-77 ini kembali sedikit mengulang hikmah-hikmah yang dahulu atau berkaitan dengan hikmah yang pernah kita baca sebelum-sebelumnya, yang bunyinya khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Jadi hikmah ini berhubungan tentang pangkat atau level tertinggi seseorang beribadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
yaitu ada beberapa tingkatan. Banyak tingkatan manusia di dalam menghamba lawan Allah Ta'ala, beribadah lawan Allah Ta'ala. Kan semalam atau lamun disimpulkannya atau dibagi manusia itu, hubungan manusia dengan Allah Ta'ala ini bermacam-macam. Ada yang syirik kepada Allah, itu orang kafir misalkan, yang menyekutukan Allah, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah patung, atau agama Yahudi dan Nasrani, ya Pak. Nah, itu kita pada membicarakan orang yang melakukan syirik zahir. Syirik zahir. Syirik zahir itu adalah yang menyekutukan Allah Ta'ala, syirik kepada Allah, artinya menyembah selain Allah. Nah, naik ke atas sedikit, manusia itu ada juga yang diberi anugerah Islam. Sebelum iman adalah Islam dahulu. Nah, orang Islam itu tahu aja sudah, yang bersyahadat atau lahir mulai halus dari ibu bapak yang bersyahadat. Dan ketentuannya orang yang bersyahadat itu beragama Islam, pastinya inya sembahyang, puasa, atau kata menggawi ini, itu pasti aja inya sudah mengakui diri sebagai hamba Tuhan umumnya. Nah, orang yang beribadah kepada Allah atau menghamba kepada Allah itu sejak pertama kali inya bersyahadat atau inya melaksanakan rukun-rukun Islam, itu sudah tahapan pertama di dalam menghamba kepada Allah. Paling bawah kita sudah, ya lah. Kada mungkin orang sembahyang, puasa dan lain-lain kalau tidak bersumber disebutkan di dalam hati mengaku bahwa ini hamba Allah. Jadi itu sudah lumayan anugerah luar biasa. Hikmah ini dulu sedikitlah. Hikmah ini kan mengatakan begini, orang yang benar-benar mengenal Allah atau bahasa lain arif billah, itu saking mengenalnya kepada Allah sampai inya permintaan inya, harapan inya lawan Allah Ta'ala adalah diberi taufik, ditolong supaya inya kawa beribadah dan menghamba itu semata-mata karena melaksanakan status inya sebagai hamba dan menunaikan hak Tuhan Allah Ta'ala sebagai itu Tuhan. Kada mengharap surga, maksudnya kada mengharap surga, kada mengharap ibadahnya itu semata-mata karena surga atau karena takutan dari api neraka. Kan sudah pernah, mungkin pernah biar mendengar misalkan ikhlas itu ada 3 tingkatan ya di dalam kitab-kitab tasawuf. Ada yang beribadah selain inya mengharap Allah Ta'ala, selain karena inya mengakui diri sebagai hamba Allah Ta'ala, tapi di samping itu inya mengharap kepentingan, keuntungan, maslahat duniawi. Misalnya sembahyang duha supaya lancar rezeki, lancar usaha. Misalnya baca ini surah ini supaya cepat jodoh, supaya dapat anak,
supaya kabul hajat, ya kan? Itu dia katakan ikhlas terendah, ikhlas paling rendah. Naik sedikit, ada orang beribadah sembahyang dan lain-lain yang sunnah ia juga selain wajib, karena pertama mengharap, karena menyatakan dirinya sebagai hamba Allah, mengaku itu Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tapi di samping itu mengharap surga dan terjauhkan dari api neraka. Ikhlas nang pertengahan ya, ikhlas nang paling tinggi inya beribadah semata-mata karena menghamba kepada Allah, menunaikan haknya Allah sebagai Tuhan, karena pendorongnya bukan karena surga neraka, apalagi karena kepentingan duniawi. Dalam pahaman artinya bukan berartinya pada minta lalu, artinya selalu minta surga, selalu minta jauhkan dari api neraka, selalu minta keberkahan dunia, selalu minta kesehatan awak di dunia, selalu minta kehidupan di dunia nyaman. Minta tetap minta, berdoa tetap berdoa, sebagai bentuk inya menampakkan kelemahan kehambaannya sebagai hamba. Karena semakin kepada lawan Tuhan, ulun minta ini minta itu, ulun perlu ini perlu itu semakin menunjukkan kehambaan kita lawan Tuhan. Jadi itu kadang mencoreng tujuan orang beribadah. Yang penting, andai kata inya kada diberi surga, tetap aja sembahyang. Andai kata inya kada diberi dijauhkan dari neraka, tetap aja sembahyang. Karena tadi apa? Tujuan awal adalah inya semata-mata melaksanakan hak kehambaan inya kepada Tuhan. Nah, lalu hikmah-hikmah yang dahulu kan pernah membahas masalah sebaik-baik apa yang kamu minta dari Allah adalah apa yang Allah Ta'ala pinta darimu. Apa maksudnya semalam? Artinya, daripada kita mengalih-ngalih minta hajat-hajat duniawi yang terlalu rinci, minta supaya ini bunga, supaya dapat jodoh, minta supaya usaha ini berhasil, minta supaya tender ini lancar, minta supaya awak perolehan itu, awak ya kan, awak lulus jabatan, awak dapat ijazah, awak dapat macam-macam. Meminta masalah, tapi maksudnya hati nih. Daripada hati bergantung lawan 1, 2, 3, 4 macam, daripada hati kita selalu mengharap lawan Tuhan hal-hal yang sedikit-sedikit yang rinci-rinci ini, lebih baik hati kita bergantung mengharap Tuhan memberi kita apa yang Tuhan minta dari kita. Apa yang Tuhan minta dari kita, kehendak Tuhan dari kita adalah supaya kita hidup di dunia ini tujuannya semata-mata kan supaya naik tingkat tiap hari, tiap tahun, tiap umur bertua, tunggal di kita naik kelas di dalam keikhlasan. Kan jadi kita dari keikhlasan itu adalah tingkatan. Lalu manusia itu nang umurnya bertahap, diberi Tuhan kesempatan supaya inya diberi Tuhan akal pula supaya inya berpikir, belajar, mengaji, melihat, merenung, supaya inya sampai ke maqam wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, supaya inya menghamba Allah semata-mata karena Allah, bukan karena ada sampingan-sampingan yang lain. Kan itu dah dasarnya dulu. Sehingga sebaik-baik apa yang kita minta lawan Tuhan, apa yang Tuhan minta dari kita.
Jadi sebaik-baik doa kita lawan Tuhan adalah berdoa, ya Allah, tolongi ulun kawa tulus ikhlas di dalam beribadah kepada pian. Ikhlas beribadah kepada pian artinya ulun beribadah lawan pian itu sebenar-benarnya beribadah, yaitu sebenar-benarnya ibadah, sebenar-benarnya mahamba lawan Tuhan adalah artinya pada terpengaruh dengan selain karena mahamba lawan Tuhan, entah itu surga neraka, apalagi kepentingan dunia kan itu dah dasarnya. Nah jadi karena jadi apa yang diminta Tuhan itulah yang mestinya kita minta lawan si Tuhan minta lawan kita supaya kita itu mukhlisin lahud-din, bujur-bujur ma'asakan memurniakan tujuan ibadah semata-mata untuk sini. Lalu Bapak itu kata kita maka sebaik-baik apa yang kita minta adalah kita minta tolongi lawan Tuhan supaya lawan menggawi kehendak sini lawan kita. Jelas? Karena di dalam Quran madahakan, di dalam hadis memadahakan, semua kehidupan dunia dengan bermacam-macam problemnya, persoalannya, muskil-muskilnya, semuanya itu adalah solusinya, jalan keluarnya yang paling memudahkan adalah memikirkan ibadah kita, PR kita, maka semua kepentingan, kesusahan, kesulitan dunia dimudahkan Tuhan. Misalnya kayak ini, kita mencontohkan dahulu lah, kita ambil contoh lain. Misal pian nih, ada misi hajat, ada keperluan, pian ada misi duit, bingung duit ini namun disimpan di rumah, apalagi di bank, dikit-dikit juhud habis. Mungkin itu aku lebih baik duit ini kutukarakan ke tanah misalnya, kan hal-hal yang bagus-bagus saja, kan normal-normal saja. Lalu akhirnya di mana salahnya? Salahnya misalnya kepikiran siang malam masalah duit nih, diapain duit nih? Kada karuan sumbahyan, kada karuan turi memikirkan kayak apa supaya duit ini jangan berkurang, mau bertambah. Lalu akhirnya mikirkan apa solusinya, akhirnya sampai itu mengisi hati, sampai hatinya kepikiran masalah itu aja. Sudah keluar dari jalur inya fokusnya tuh bukan lagi kepada urusan ibadah kehambaan inya lawan Tuhan, tidak lagi inya fokus memikirkan hubungannya lawan Tuhan, tapi fokus memikirkan duit inya kayak apa yang terbaik supaya jangan sampai macam-macam. Akhirnya terpikir misalkan aku mencari tukar tanah aja gitu. Ayo pikir kanan, kiri, muka, belakang, penjara. Sudah, pokoknya tukar tanah yang di parak situ, di alamat situ macam-macam. Nah, sekalinya pas tukar tanah di manakah, di kota manakah, ya ternyata nukar tanah di situ biasanya larang-larang. Di bawah 1 juta Pak, paling murah. Sudah nukar tanah, sekalinya terjadi gempa kah atau bencana alam apakah, akhirnya banyak tanahnya longsor kan, akhirnya tiba-tiba tanah di sana langsung harganya anjlok jadi 50 juta aja gitu orang pada dapat tanahnya longsor ya. Padahal sorong bagus dah, sudah sorong pada menggawi maksiat, sorong lagi memikirkan hak milik sorong juga, hendak mengamankan aset. Tapi kita tidak tahu, ternyata kita sudah berpikir sakit kepala, mikirkan ada kawan sumber yang tak kawan duit, sekalinya ya kan
habis lalu duitnya. Padahal ada salah kita. Nah, apa artinya maksudnya itu? Maksudnya itu Allah Ta'ala itu bersifat ilmu. Ilmu itu sifat wajib Allah Ta'ala. Sifat mustahil itu mustahil bagi Allah. Sebaliknya berarti kita sebagai makhluk, sifat ilmu mustahil bagi kita, sifat jahil itu sifat wajib kita. Artinya apa? Itu satu kejadian aja di antara ribuan kejadian membuktikan bahwa kita itu jahil. Pada tahu sifat wajib kita adalah jahil, sifat mustahil kita adalah ilmu. Akhirnya kita yang sudah berpikir keras macam-macam malah salah. Nah, ini hanya satu contoh. Belum lagi misalkan ketika kita sibuk mikir apa? Tanah, toko, rumah, sekolahan anak, masa depan anak, dia sekolah di mana, mobil kayak apa, kendaraan diapain, rumah yang di sana diapain, disewakan atau apa, daripada kosong kita diisi hantu. Ya, semakin banyak hal-hal yang kita miliki, kan semakin banyak kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan bahwa intinya hal yang menyibukkan pikiran kita saja semakin banyak. Nah, semakin banyak yang kita pikirkan, semakin banyak yang menyibukkan otak kita, semakin banyak permintaan kita lawan Tuhan. Cukuplah di dalam doa itu, ya Allah ini mukawa angka ini, ya Allah ini mukawa yang bagus, ini ya Allah ini ulah kayak apa, ya Allah kabulkan supaya kau pertanah nang situ, supaya kau menggasan petajam kena rumah anak ulun, ya Allah anu kabulkan supaya ini diberikan di sekolah ini, ya Allah ya kan? Kan terlalu rinci nih permintaan macam-macam. Nah, lalu maksudnya hikmah yang semalam itu, sebaik-baik apa yang kita minta lawan Tuhan adalah apa yang Tuhan minta. Daripada minta itu, ini, itu, alif, A, B, C, C, macam-macam terlalu rinci, lebih baik kita minta lawan Tuhan, supaya Tuhan menolongi kita menghamba beribadah itu sebaik-baik cara, sebaik-baik ikhlas, sebenar-benar ketulusan di dalam menghamba. Karena kalau kita dikabulkan Tuhan, ternyata kita kawa menghamba, kawa beribadah, kawa pikiran kita memikirkan urusan Tuhan aja, pada tak pikirkan lagi urusan kita, maka otomatis apa tadi? Maka semuanya akhirnya urusan dunia kita Tuhan yang Maha Tuhan supaya mendapat pilihan yang terbaik. Duit tadi untuk apa? Ku anak di bank kah, ku anak di saham kah, ku anak di saham pekawan modali kawan berusaha di tambang kah, di penjual sayur kah, penjual iwak kah, banyak banget lah. Mau penjual kambing kah, mau ulah peternakan kah, atau mau ulah rumah sewaan kah, atau mau kaplengan kah, kan itu hanya masalah duit. Atau mau tanah kah, mau tanah tuh tanah di mana ya? Kebanyakan yang dipikirkan. Andai kata kita serahkan lawan Tuhan, maka Tuhan pasti memberi yang terbaik. Tapi supaya kita menyerahkan Tuhan, supaya Tuhan memilih yang terbaik, salah satu caranya atau satu-satunya cara yang paling mujarab adalah kita memikirkan urusan Tuhan, maka Tuhan menjamin, menanggung urusan kita, anak kita, cucu kita sampai 7 turunan. Wa kana abuhuma salihah, itu artinya ayatnya yang ke-7 di dalam kisah Ashabul Kahfi tadi. Nabi Khidir lawan Nabi Musa. Di antara perkara terakhir yang Nabi Musa berektirat lawan Nabi Khidir, apa dia? Nabi Khidir lawan Nabi Musa di perjalanan terakhir, singgah di suatu kampung, kelaparan, haus, minta makan minum orang kampungnya sekampungan ingken pelit, kada memberi makannya apa-apa.
Akhirnya sudah dulu kayak di perbatasan atau di perbatasan kampung, soalnya sudah ada, soalnya ada pihak atau tembok yang sudah setengah roboh juga, tiba-tiba hendak roboh, ditahan oleh Nabi Khidir tembok ini tadi supaya jangan gugur. Padahal tembok yang sudah bahari benar juga sudah berapa dia apa juga, ini malah dibaiki sedikit ya, kalau bahasa kita di serpen di sini, dicor sedikit supaya jangan tergugur. Jadi Nabi Musa tahan Nabi Musa, kenapa dia tolongin orang kampung kan? Tadi sebelum ini di kapal kita dijamu, diberi tumpangan gratis, diberi makan minum, sekalinya malah dia bukas kapalnya tenggelam. Orang berbuat baik malah dia itu membalas. Wah, ini orang berbuat jahat, itu hanya kadang memberi makan, kadang menjamu kita sebagai tamu orang kelaparan, malah dia tolongi. Nah, itu sudah jatuh gitu, habis kisah. Dia kebanyakan kirap, ya Pak. Intinya hasil dikisahkan Nabi Khidir kan kisah-kisah dahulu. Lalu kisah tentang tembok tadi, kenapa dibangun apa? Kenapa ditahan Nabi Khidir supaya jangan runtuh? Lalu Nabi Khidir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Tembok ini dahulu bekas tembok rumah itu roboh sudah rumahnya, tinggal temboknya. Temboknya ini dulu bekas rumah, rumah ini dahulu orang saleh meninggalan sudah 6-7 turunan. Jadi sisa tembok ini milik 2 anak yatim. 2 anak yatim itu adalah cucu yang ke-6 atau yang ke-7 dari orang saleh yang rumah. Di bawah tembok yang hendak roboh ini ada berkas batangan amas, warisan peninggalan dari orang saleh tadi, dasar anak cucu. Jadi kalau sampai tembok ini roboh dan terbongkar, amas berangkasnya pasti diambil orang kampung yang bakhil-bakhil, yang pelit-pelitnya. Mau sudah bakhil pasti aja kita pahangsa itu sepaket, sudah berpisah sepaket. Montinya bakhil pasti tamak biasanya bakhil, pasti diambil orang tuh. Nah, jadi Allah Ta'ala mengatur supaya emas yang di bawah tembok ini jangan sampai diambil orang, supaya kena si 2 anak yatim dari ganal. Tinggal ada aja caranya Tuhan kena supaya si anak yatim ini tahu bahwa ada harta warisan ini di situ. Biarkan dulu inya ganal, sudah inya ganal kuat, kawa mengambil hak inya, kawa melawan orang yang hendak mengambil hak inya, hanya ada aja kita Tuhan maulah inya sugih makajut, ya. Di dalam Quran menyebut fakana abuhuma salihah. 2 anak yatim itu dulu abahnya saleh. Tapi dari ahli tafsir, abahnya di situ bukan abah langsung, tapi kai ke-7 jadurus kumpul, waga jadul musabi, kai yang ke-7. Syahid daripada ayat ini intisarinya Allah Ta'ala meragukan anak bahkan cucu orang-orang saleh, orang-orang yang semasa hidupnya memikirkan Tuhan. Akhirnya Tuhan yang menanggung kehidupan akhiratnya, apalagi kehidupan duniawi. Jadi realitanya orang-orang yang mereka hanya sibuk mikirkan Tuhan, urusan Tuhan, mereka itu tapi banyak mikirkan urusan pribadinya, tapi selalu bagus terus pilihannya. Ya kalau orang
Behimat pencari ini sekalinya hilang. Betik tulang apa-apa mencari ini sekalinya garing habis duit. Lalu behimat meninggali kesan anak cucu sekalinya anak kan sampai ke cucu si anak tahu barangnya pada diwarisi ilmu takwa apa diwarisi duit aja akhirnya ada sampai ke cucu anak kedahulu miskin padahal sampai sugih teman menerima warisan apa itu tapi harayan orang soleh yang menyangka tapi mau kepala mikirkan urusan duniawinya malah selalu menukar tanah yang murah sekalinya sekali orang jalannya apa ada naik harga tanah. Artinya ada jatah Tuhan apakah jalannya nang manusia pada sampai akal memikirkan tapi Tuhan dari apa? Nah, jadi menghasilkan pahaman apa tadi bahwa berarti sebaik-baik apa yang semestinya kita minta lawan Tuhan adalah apa yang sidin harapkan dari kita, yaitu apa? Yaitu menghamba kepada Allah semata-mata karena sidin Tuhan kita hamba, bukan karena harapan surga neraka, apalagi karena supaya usaha lancar, duit tetap apalagi ya. Nah itu tadi. Sehingga mereka yang tapi tadi jangan awal itu ya supaya usaha aku lancar itu sudah mengaku itu ikhlas saja sudah beribadah itu kan namanya ikhlas. Itu ikhlas kata awal di ulah kita usahakan itu sudah usah lagi mikirkan urusan dunia supaya Tuhan menanggung urusan dunia aku fokus ibadah aja. Itu berarti masih mengharap urusan dunia. Jadi kenapa disebut arif billah ya karena inya mengenal Allah Ta'ala. Maka mengenal Allah Ta'ala itu kada semudah, kada sesingkat apa yang kita kira. Mereka yang mengenal Allah Ta'ala tadi inya melewati perjalanan tafakkur sing lawasan, zikir ingat Tuhan sing lawasan, mengaji mendengar sing lawasan. Ada juga langsung Tuhan, tapi bujur-bujur merenungnya kayak orang lawas juga. Ya kan? Ketika Rasulullah dah sembahyang tengah malam sampai gadis bengkak, lalu jadi Sayyidah Aisyah apa dia sembahyang berhikmat, maka Tuhan ampuni sudah. Artinya dia tidak ada dosa sama sekali, dia itu ada dosa, maksum dari dosa. Apa? Yang berhikmat sembahyang malam jarang. Tuhan jadi Nabi apa? Afala akunu abdan syakura. Ada semestinya sudah semestinya Allah aku itu jadi hamba satu yang bersyukur. Artinya hamba yang bersyukur jangan sekali-kali sembahyang karena semata-mata supaya diampuni dosa atau tidak diampuni dosa, atau diberi makam tinggi atau makam rendah, atau dijamin surga baris pertama atau paling belakang. Tapi sudah semestinya aku sembahyang dan menghamba karena aku itu hamba sidin Tuhan, aku hamba. Syakura afala akunu abdan syakura. Syakura itu apa artinya? Maksudnya bersyukur itu apa? Artinya kita itu diantaranya maksudnya diantaranya kita itu yang sudah ditanggung hidupnya mulai di dalam parut, keluar parut didani'i, diutus malaikat mendani'i, lalu keluar parut kuitan mahara buakan, makan minum dijamin, lalu urusan gigi menggigi Tuhan aturkan waktunya supaya ada terlalu susuk pendarahan kita susuk kuitan. Atau jangan terlambat, atau berdiri, berduduk, apa di telepon orang, di apa. Lalu habis itu diturunkan agama supaya hidup seorang bertambah nyaman, bertambah bagus. Supaya pulang habis itu seorang kita pindah dari dunia ini masuk surga, ya kan?
masuk surga, padahal ibadah yang kita gawe itu pada seberapa, dan ibadah yang pada seberapa ini ada seimbang lawan surga yang didapat, ya kan? Lawan kita itu di antara hal yang patut disyukuri, artinya ketika sini merasa aku kada dalam berbuat apa-apa, aku kada ada daya upaya berbuat apa-apa, tapi Tuhan beri ibarataan mulai dahulu sampai kena pemahaman umum daripada maksud syukur tadi. Ya kan? Artinya jar Tuhan lawan orang-orang yang arif billah tadi, atau orang-orang yang percaya lawan sendiri. Ikam kada usah mikirakan mencari kayak orang berhimat, maksudnya pikiran kada usah berhimat pusing mau ke kepala mikirakan berhimat. Kapal buat ikam aku tanggung, anggap aja ikam itu banyak isi duit, tapi duit ikam tuh aku mengikuti. Jadi napa ikam perlu dasar bujur-bujur perlu, entah itu kena ikam garing lalu kena dapat obatnya, atau ikam kena perlu apa mencari solusinya, itu kada usah mikirkan kena ada biar duit ikam itu di tangan aku ikuti, urusan kesehatan ikam aku yang mengatur. Mau sebaliknya kita kan kada lah, kita jadi berpikir supaya duit banyak nih, supaya apa aja orang menyiapkan masa Tuhan bahasanya itu. Kalau pindah kena garing, kalau pindah kena anak perlu ini, kalau pindah dasar biaya ini, kalau pindah asuransi perlu ini, ya kan? Jadi Tuhan lawan hamba yang percaya lawan ini itu sama kayak kuitan lawan anak. Kuitan lawan anak itu ketika dia melihat si anak ini percaya lawan sidin, atau si anak ini masih belum tahu yang terbaik baginya, kuitan ikut jangan dulu duitnya, karena anaknya masih belum paham. Karena si anak kayak pian juga lah, anak pian yang masih umur 1 sampai 15 tahun, sekalipun pian misalkan banyak isi duit sugih nih, ada pian dulu nih, anak ini sudah bagi 20% sorong, anak-anak sudah mencari sorong, mikir sorong, simpan sorong, adalah. Tapi pian simpanan duitnya nak gasan pian tinggal di gasaninya, sambil melihat keperluannya apa. Kinainya anak masuk sekolah, dia membayarkan SPP-nya, dia membayarkan itunya, dia memberi itu bagi kita duit jajan seperlunya. Karena dia tahu lawan inya sudah mengikuti duit, bisa layau, bisa tertukar yang ada berguna, bahkan bisa menghabiskan duit, bahkan kena inya mengikuti duit banyak, inya kada fokus lagi sekolah dan belajar, kada menikmati masa kanak-kanaknya. Nah, Tuhan itu hendak supaya hamba inya dari ikam pikirkan ibadah ikam, urusan ikam lawan aku aja, selebihnya aku bisa aja kena mengongkosi ikam, menjaga atau memantau keperluan di ikam. Nah, mungkinlah orang kawa kayak itu percaya lawan Tuhan, namun inya kada arif pinandu lawan Tuhan. Perlu makrifat, perlu pinandu nak tinggi ini lawan Tuhan, ya kan? Sedangkan kebanyakan kita itu makrifatnya, pinandunya, kepercayaan inya itu adalah lawan dirinya sendiri. Aku bisa berusaha biar ikut jalan duit dulu bisa kayak pas kira duitku bertambah, usaha aku banyak, anak biniku makmur, bisa biar anak ayo percaya biar nurut Tuhan suruhnya percaya banyak. Lawan orang yang harap para nabi, rasul, sahabat apa? Buhannya apa istilahnya buhannya percaya lawan Tuhan kita ada. Ya Allah beri ulun ya Allah. Kalau pian beri ulun jabatan ini, ulun
pasti kita memakmurkan kampung, memakmurkan kota. Makanya biar percaya kalau kalau bakal mengkhianati amanah diberi jabatan ini. Ya Allah, tolong ya Allah, apa mengabdi Allah. Ya, percaya biar dulu. Modelnya Tuhan dianggapnya kayak manusia. Iyalah jatuh aja dari kita pikirkan satu mata. Bikin aku hari itu. Kenapa? Karena inya jahil ada pinandu lawan Tuhan. Karena jahil akhirnya tadi suul adab, berburuk sangka, ada beradab, dan ada tahu di diri, seterusnya dari apa lagi. Nah, jadi kita kembali apa? Sehingga itu tadi cita-cita orang arif billah adalah meminta kepada Allah supaya jadikan ulun hamba yang sesuai kehendak Dia. Apa itu hamba yang sesuai kehendak Dia? Adalah pada mengerjakan ibadah apapun, sembahyang, mengaji, belajar, melajari orang, dan lain-lain, kecuali karena semata-mata karena menunaikan kewajiban ulun sebagai hamba, melaksanakan hak Dia sebagai Tuhan. Sehingga karena itu Jarsidin pengarang kitab ini, mustahil ada orang arif billah yang mengaku ikhlas. Siapapun mengaku ikhlas itu pasti inya ada paham apa itu ikhlas dan tertipu, dirinya merasa dirinya ikhlas, pasti sudah. Kenapa? Karena mustahil seseorang kawat sampai sesempurnanya makam dahambaan. Ada dalam kawat bujur-bujur. Kalau ada yang kawat mengaku aku tuh sudah, aku itu beribadah kepada Allah SWT karena Allah Ta'ala Tuhan, dan aku sudah istilahnya sudah sempurna di dalam ikhlas, tingkat ikhlas paling tinggi, maka berarti orang itu pada tahu sebenar-benarnya jadi hamba yang sempurna itu kayak apa? Itu mustahil. Kenapa? Karena ketika kita mengaku bahwa kita itu sudah hamba yang sempurna di dalam menghamba diri kepada Allah, berarti kita sudah kawa membalas hak Allah Ta'ala. Sedangkan hak Allah Ta'ala, jasa Allah Ta'ala lawan kita itu terlalu banyak. Adalah engkau membayar semua karunia nikmat anugerah Allah Ta'ala berikan. Harapan kita hendak membayari surga aja kita mustahil. Surga kekal abadi, kita ibadah paling lawas 70, 80, 100 tahun, 200 tahun. Itu aja gitu, surga aja kita kadang mau membalas, apalagi membalas kebaikan Tuhan yang lain. Sehingga mustahil orang kawal menunaikan hak Tuhan sebetulnya, ya. Sehingga tidak ada orang arif billah kayak banyak yang mengaku ikhlasnya sempurna, ya kan? Itu penting. Dan habaib ayat Al-Jufri, ya kan? Siapa mengaku ikhlas, ini pada tahu apa arti ikhlas. Nah, jadi kita hendak tahu nih pulang rinciannya nih. Muslim, orang Islam di dalam tingkatan kehambaan, keikhlasan, mentauhid kepada Allah Ta'ala itu kayak apa? Kajian kita tadi, manusia ini ada yang musyrik, kafir, syirik, nampak, yaitu apa? Sujud, ibadah kepada selain Allah, pangterangan, mengaku sujud kepada berhala, patung, apa, manusia kah, menyembah manusia, itu sudah manusia yang paling rugi. Nang lebih untung daripada nang manusia kayak gini siapa? Orang yang muslim. Orang muslim itu seburuk-buruk kayak apa inya,
sekalipun andai kata inya ada sembahyang, pengoler sembahyang, kenapa inya masih lebih mulia daripada orang kafir musyrik? Karena setidaknya orang muslim itu mengaku, walaupun sekadar pengakuan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi, aku adalah hamba Allah, bukan hamba yang lain. Maukah inya ada sembahyang, maukah inya sembahyang tapi riya, maukah inya sembahyang kada riya tapi ujub, maukah inya sembahyang kada ujub tapi inya mengharap duit ibadahnya itu, atau maukah inya setidaknya inya dulu mengikrarkan, mengumumkan bahwa inya itu hamba Allah semata, bukan hamba makhluk yang lain. Dan itu sudah, kalau itu aja tak dulu diukur, kalau sebenarnya yang lebih tinggi, yang itu aja tak diukur, itu anugerah nikmat yang luar biasa. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, siapa mengatakan la ilaha illallah semata-mata dari hati, artinya dasar bujur-bujur dari hati, bukan karena munafik kayak orang zaman Nabi, yang orang-orang munafik yang mengaku Islam padahal inya kada percaya lawan Islam, tapi dasar dari hati, pasti inya masuk surga. Sebelumnya inya versi kata-kata neraka itu Allah alam, tapi yang penting pasti inya masuk surga kekal. Wa in zana wa in saraq, dan sahabat bertakun sekalipun inya berzina pernah mencuri, dan Nabi sekalipun zina dan mencuri. Kita kan sahabat pula juga kan Rasulullah. Sekalipun inya berzina mencuri, sekalipun inya berzina dan pernah berzina dan mencuri, sama taubat kan. Bejurakah sekalipun berzina dan mencuri? Sekalipun berzina, mencuri dan minum khamar pula. Ya Rasul. Artinya akhir perjalanannya pasti surga. Bahkan ada hadis ya, Imam Ghazali meriwayatkan di dalam Ihya Ulumuddin bab terakhir kan, masalah luasnya rahmatullah, bab si'ati rahmatillah ini. Ada di akhir, di antara hamba Allah, di antara manusia di hari kiamat itu, ada yang ketika inya sudah giliran inya dihisab Tuhan, inya berhadapan dengan Tuhan, lalu ditampaykan 99 buku isi. Satu buku itu catatan, satu buku catatan dosa inya itu satu buku tak selebar sepanjang mata memandang. Itu satu buku aja ada kan 99. Lalu ketika ditampaykan oleh malaikat lawan si hamba tadi, nah itu berarti kalau sudah dia melihat. Lalu jawab Tuhan, nah adakah ikam amal ibadah sedikit lagi selain itu pada tak? Dosa ikam sebanyak itu, bujur pada ya bujur, mengaku pada ya mengaku. Malaikat aku yang mencatat dosa ikam kira-kira zalimkah, berlebihankah mencatat? Katakan ada berlebihan, ada kurang, ada berlebihan. Lalu jawab Allah Ta'ala, alaka udhrun, ikam adakah alasan? Kalau ada misi modal lainnya supaya ikam awal masuk surga? Kelihatannya ada panggilan. Ngaku nih, karena ada yang mau bisa lagi sudah dijawab tadi. Lalu jawab Allah Ta'ala, ada ikam ada misi satu catatan. Apa itu jawab tadi? Akhirnya Allah Ta'ala turunkan bitaqah itu di dalam hadis yang bahasa ini karcis. Lalu karcis kertas halus ditampaykan bahwa hamba tadi dibalik, dibuka karcisnya tadi tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu karcis nang halus tadi ditimbang lawan 99 buku catatan dosa tadi. Akhirnya semua buku catatan dosa-dosa itu fatashatis sijillat, kalah, terangkat, dan takulat al-bitaqah, lebih berat karcis la ilaha illallah ta'ala. Lalu di riwayat hadis yang meriwayatkan hadis Abu Muhammad yang meriwayatkan sabda Rasulullah, wala fala yaqul 'ala Allahi 'ala ismillahi syai', tidak ada yang lebih berat dari nama Allah. Agungnya tak, luar biasanya tak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi betul baru dahulu jangan sekali-kali meremehkan, maksudnya jangan
kelajuan memfonis orang, melenyapkan orang yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tadi di dunia ini nang fata morgana, nang panggung sandiwara, panggung tipu-tipu, dunia tipu-tipu ini ada orang melihat apa artinya la ilaha illallah. Orang awam, orang jahil melihat la ilaha illallah ini hal murah, hal biasa. Ketahuan la ilaha illallah itu nilainya seberapa tinggi, seberapa ganal nilainya la ilaha illallah itu di akhirat kena. Di akhirat kena dan tahu hal-hal yang kita agungkan di dunia ini, namaran juara Piala Dunia lah, rekor muri lah, gelar paling sugih lah, gelar paling pintar lah, masuk majalah Forbes lah, masuk apa lagi, gelar pemain terbaik lah, pencetak gol paling banyak lah, artis yang paling puas Miss dunia lah, apa namanya. Semuanya gelar-gelar itu kita tahu nilainya di akhirat kita nol besar, ada nilainya sama-sama sekali. Di akhirat kita hanya Allah tahu nilainya la ilaha illallah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Nah, lalu itu tadi kalau mau ukur nikmatnya Islam syahadat itu dahulu kan. Lalu orang non-Islam itu tingkatannya nih daripada seluruh masalah ikhlas macam-macam paling rendah masih ini Islam, tapi kada basuh sumbahyaan. Islam maka ada sumbahyaan pasti hukumannya berat, hisabnya berat, ya kan? Itu kalau usah dibahas di sini. Lalu kita membahas orang yang ada bahasa Islam tapi kada sumbahyaan, pasti sudah masih awam, jahil, bahaya, statusnya bahaya, di tepi jurang sudah bahaya, sampai tergugur, sampai keluar dari Islam, alhamdulillah. Orang itu sudah pastinya ria, ujub. Artinya kalau sembahyang pasti pertama merasa ujub dan pasti ria. Karena aslinya sembahyang, tapi karena lagi ada kepentingan duniawi, nafsu, pura-pura sembahyang. Itu di luar daripada masalah keikhlasan atau tauhid kepada Allah. Tapi jadi kita tadi apa? Kalau dari hati dasar bujur mengaku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu berarti dikit banyaknya, sesedikit dikitnya masih mengaku hamba Tuhan, ya kan? Makanya jadinya jami' musytarak. Semua umat Islam itu punya kesamaan di dalam mengaku hamba Tuhan, tapi tingkatannya beda-beda dan terlalu banyak. Ada yang hanya mengakui secara untung, ada yang mengakui secara hati, ada yang mengakui lebih lagi secara akal, ada yang mengakui dengan tingkah lakunya menunjuk akal. Tergantung seberapa inya mengenal, seberapa inya menyambut rahmat Tuhan, mau berparah, mau belajar, mau mendengar, seberapa inya rancak mengingat akal, rancak merenung, rancak memiliki. Nah, lalu orang yang muslim dan sembahyang. Nah, orang yang muslim yang ke atas ulama yang tingkat sedikit, orang muslim dan dia sembahyang. Ada macam-macam orang yang sembahyang. Ada yang sembahyangnya itu ikhlas karena Allah. 5 waktu pasti karena Allah. Tapi kalau sudah ibadah yang sunnah, hanya tergantung sikut. Itu sikut dia merek kipas angin kan, lain situasi kondisi. Rame orang, ayo ada yang diunting supaya sunnah. Artinya masih banyak ria dan
Riya dan sum'ah itu termasuk syirik juga, tapi syirik khafi, syirik yang samar. Tapi nya selamat dulu yang dulu dari syirik nang nampak, yaitu menyembah berhala makhluk selain Tuhan. Ini kadang masih hatinya masih saja sembahyang sunnah karena syirik khafi, karena bukan karena Allah. Nah, jadi tapi masih untungnya di mana inya sembahyang 5 waktu karena Allah Ta'ala. Tapi sembahyang ibadahnya yang sunnah, nah di situ inya masih kurang, masih kekurangannya nih. Naik tingkat sedikit lagi supaya jangan terlalu larut. Inya sunnah. Tadi riya ialah sum'ah, ini kadang naik ke atas sedikit. Inya beribadah nang wajib, sembahyang, puasa, zakat macam-macam itu karena Allah atau ikhlas, kadang karena riya sum'ah. Dan ibadah nang sunnah ada riya sum'ah juga, ada karena manusia. Sembahyang naik. Kalau inya dasar lagi uyuh, tertinggal sembahyang sunnah, yang nyatanya tertinggal dan tergawit kadang karena manusia. Ada karena misalnya supaya jangan dijauhi orang, supaya jangan dianggap orang buruk, supaya jangan ambil orang mau ongkosin, mengaku dikatakan orang mau oleh ibadah, ambil orang antai wadai ke rumah, ya kan? Dan seterusnya. Ibadah wajibnya dan ibadah sunnahnya itu ada riya dan sum'ah. Tapi ada ujub sih. Ujubnya itu termasuk juga di dalam syirik khafi. Syirik khafi itu apa artinya ujub? Ujub itu artinya aku sembahyang wajib dan sembahyang sunnah dan ibadah yang lain karena aku juga, karena kekuatan daya upaya aku juga, ya kan? Orang itu kurangnya, sehingga inya merasa dirinya itu sesuatu, lalu inya merasa ujub. Orang alim karena aku, orang kalau pengajian kalau aku juga nang menduiti mengharap banyak orang apa, kalau aku jualan nambah sesipun kalau ya kan, nah seterusnya aku jadi pintar kalau aku jualan kencang mengaji, aku jualan tingkatannya yang kurang. Naik ke atas riya sum'ah kadada, ujub kadada juga, atau sambil ujub juga nih, itu adalah orang yang tadi inya beribadah menghamba kepada Allah, tujuannya campur. Satu, karena melaksanakan perintah Tuhan, menghamba kepada Allah. Kalau aku ini hamba Allah Ta'ala, aku takutkan taruhannya dalam sidin, aku sembahyang, dan aku mengerjakan status aku sebagai hamba sidin Tuhan. Tapi ada sampingannya aku semangat ibadah dan lain-lain karena supaya tadi urusan dunia lancar. Nah, ini akhirnya terjam. Tapi itu namanya kita itu orang itu masih itu sudah masuk pangkat ikhlas, tapi ikhlas paling rendah. Yaitu apa tadi ikhlas yang paling rendah? Ada dari riya sum'ah, ada dari minta lihat, minta dengar, atau karena manusia. Bagus benar sudah itu perkembangannya, bagus banget. Tapi entah ada ujub atau tidak ada ujub, tapi yang jelas ada tujuan selain Allah Ta'ala. Artinya jangan bisa dengan usahanya tiba-tiba sunyi, tapi sudah kurang sudah ke depan dorong. Tapi kalau ini sembahyang dasarkan Allah Ta'ala juga, tapi ada bumbu-bumbunya. Naik ke atas lagi, ini ada mengharap urusan dunia, tapi ini mengharap surga neraka, itu di luar biasa sudah. Sampai ke paling atas, puncaknya tadi, ini menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, bukan karena surga neraka, apalagi karena dunia, tapi semata-mata karena Dia Tuhan ulul ham. Dan orang yang ada di posisi itu kadang mesti berarti 24 jam sembahyang, terus beribadah, terus bertasbih, terus kadang. Tapi makan, minum, berusaha, berguring, hubungan lawan anak, bini, apa itu ini tetap di dalam melaksanakan
tugas inya sebagai hamba yang disuruh Tuhan menggawe, ikam bertani, ikam berusaha, ikam mandi, ikam guring, ikam makan, jangan puasa seumuran, ya kan? Nah, wa a'la hadhil maratib, itulah yang paling tinggi tadi. Nah, jadi itu yang dimaksud di dalam ayat Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Tiada hamba-hamba Allah Ta'ala itu disuruh yang berat-berat, apalagi yang melewati batas kemampuan. Akan tetapi mereka hanya disuruh menghamba kepada Allah, beribadah, mengerjakan kewajiban, perintah, dan mukhlishina lahu ad-din. Mukhlishina lahu ad-din ini tadi yang perlu kita mengaji sudah, tafakkur, harus zikir, harus terkumpul lawat orang yang supaya kita ketika terkumpul di dunia yang ada itu kita masih kawal beringat. Makanya tadi coba ulun Allah mengisahkan tentang kurangnya kita nih, kekurangan masyarakat atau kesalahpahaman masyarakat di dalam beribadah. Contoh aja nih, kita turun dikit ke level-level kita aja nih. Contoh pian misal melihat orang berbagi duit. Kebanyakan orang memahami bahwa kalau kita berbagi duit pasti dapat pahala. Misal melihat ada orang menyanyi, dia nyanyiannya, dia sekalipun nyanyiannya itu bukan nyanyian yang vulgar kan, dangdut kayak apa, nyanyian Arab kan, misalkan di pengantinan, lalu keramian kan, apa habis keramian ada yang menyawer, Allah ya misal. Atau ada orang misalkan yang ketujuh berbarian lawan akawanan ini lawan memujinya kawan tadi yang bahasa ini bistik ini memuji-muji. Oh dia ini hari ini jarang-jarang muhafian ini pakai apa ya? Masya Allah, dan muhafian ini Allah tidak dari surga. Kawanan sesama kawan, artinya sesama dia. Ya Pak, lalu nanti ampung atau duit tadi. Wah, dia ini bisa aja. Gimana nih? Anu Pak? Perjalanan nggak? Malam ini mau minuman nggak? Ada aku lagi dari di luar kota ya Pak. Kirimkan nomor rekening ke rumah. Banyak ada orang kayak itu. Di niat banyak ada kayak itu. Ada Pak. Banyak hibah kan ada. Kalau nang kenal dan ingat buat ini gitu aja tampak aja mohon-mohonnya banyak kadang Bang bisa banget nah kesan kompor apa kalau menahan itu bagus secara pandangan manusia, tapi orang yang memberi kayak itu nol ketujuh menyawer-nyawer sepaling buahnya itu menganggap bahwa itu dapat pahala. Sepaling buahnya itu menganggap bahwa itu adalah definisi daripada pemurah. Pemurah versi manusia mungkin ini pemberian benar, ini pemurah benar. Kalau orangnya dirawat sedikit, ditagur aja sedikit, apalagi dipuji, kirimnya duit tuh mahal atau sedikit itu harus diburu. Pemurah versi manusia iya, tapi pemurah versi agama atau dikategorikan ibadah ada. Kenapa? Ya tadi, karena ketika inya mendorong hati inya memberi orang menyawer gitu, ya Pak? Itu dorongannya apa? Mau jujur, dorongannya karena supaya suasananya makin ramai, makin
asik, makin lucu aja atau makin heboh. Oh, besarnya udah kasih 20.000, sih kalau itu 10.000 ya kan. Jadi supaya makin suasana makin orang tuh meriah, lalu besarnya. Nah, jadi maksud dulu atau tadi memberi orang karena memuji atau kawan atau apa. Maksud dulu itu apa? Maksud dulu yang perlu dihiri atau yang perlu dikatakan beruntung berbuat itu bukan bisa atau menuju berlian, tapi yang tahu kapan waktunya berlian dan kemana menjulur duit waktu berlian. Krisis kita itu yang terus kumpul itu zaman terus masih hidup tak 2005 paling terakhir sedih meninggal. Dan sedih katanya kan orang lain ini memperhatikan ibadah, padahal kita krisis ilmu, kurang ilmu. Zaman Nabi memperhatikan ibadah karena sahabat Nabi rata-rata alim pada taat. Zaman Nabi rata-rata alim karena ia sebagian dari Rasulullah langsung tahu langsung kumpulannya, pakawanannya, panderannya masalah agama aja, masalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, pendapat Nabi. Jadi kalau taklidnya tuh langsung ngikutin apa ajar Nabi, sehingga ibadah aja lagi dikuati. Lalu kita ilmu kurang tapi ibadah yang diperhatikan, itu pun yang beribadah atau yang hendak jual tunggali kita belajar beribadah. Sehingga ketika contoh aja waktu itu masalah duit, sehingga contoh nanti itu akhirnya bukan menjadi ibadah tapi buang-buang duit. Ya kan? Ini sebutin contoh aja dah. Padahal kan artinya silahkan pemberian, tapi periksa pendorong hati tadi. Kalau pian tahu aja bahwa niatnya bukan karena orang ini fakir miskin atau karena orangnya orang yang hajat akan. Kalau hati pian yakin aja bahwa hati pian itu bukan karena lagi ramai orang banyak dan niatnya bukan supaya dicontoh ada, ya kan? Maka jangan dulu menganggap bahwa itu suatu ibadah. Malah bisa jadi tadbir dan meletakkan sesuatu pada bukan tempat. Makanya tadi ulun kada diri lawan orang yang pemurah atau pemberian atau bahasa ini royal, tapi ulun diri lawan orang yang biar sedikit ingin memberi tapi pas tempatnya, wadahnya, jalurnya. Nah, walaupun tadi pada hakikatnya namanya hibah itu artinya pemberian, itu mestinya sah aja saja syariat, ya kan? Tapi ketika niatnya itu untuk misalkan ya tadi supaya perhatian atau supaya karena ini atau apa-apa, ya itu ada. Nah, itu maksudnya contoh hal lain bahwa wa ma umiru illa liya'budullah itu kelihatan yang penting padahal ada alih sedikit. Kenapa? Karena ya'budullah itu fikih, ya'budu itu artinya mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, fikih ya'budu. Lalu ya'budullah tapi ya'budunya itu ya'budullah karena Allah. Jadi perjalanannya pertama tahu kemana menjulur, kemana menghantar, siapa yang dibalik, itu tahu caranya bujur. Kedua sudah tahu caranya bujur, perlu pulang Allahnya, perlu mukhlisina lahu. Jadi ya'budullah karena Allah dahulu, mukhlisina lahuddin itu tingkatan bagi orang yang sudah tahu di fikih caranya karena Allah pulang, bukan syirik, sum'ah, riya, sum'ah ada, mukhlisina lahuddin pulang yakinnya bukan meunting lagi surga neraka apalagi kepentingan duniawi, tapi semata-mata karena Allah Ta'ala, karena sidin Tuhan aku hamba.
ya'budu Allah mukhlishina. Nah, jadi perjalanan kita masih jauh. Ulun berpandang kayak ini supaya apa? Supaya artinya pertama kita sadar bahwa ibadah yang kita gawe atau babarian kayak tadi atau apakah yang lain, ibadah itu ada sanad, ada mengaji, ada guru, bukan versi kita, bukan versi manusia yang banyak orang berkisah bahwa itulah yang namanya pemurah yang dipuji di dalam agama. Ada? Ya Abdullah ya Pak. Kapan menggembirakan masyarakat? Kapan? Kayak apa caranya menggembirakan masyarakat tanpa harus dengan cara yang maksiat? Menghibur orang lain tanpa dengan cara maksiat, itu ibadah fikih caranya. Allah Ta'ala tadi ya'budullah Allah karena ikhlas, mukhlishina lahuddin, tunggal di kita. Ya, nah itu tadi. Sehingga tadi orang lalu bang kita nih yang masih awam biasa, bolehkah berangan-angan seperti orang arif billah? Boleh dan sangat disuruh. Jadi walaupun kita ini masih levelnya anggaplah orang muslim yang sembahyangnya karena Allah Ta'ala dan 5 waktu, nang sembahyang nang sunnahnya mengoler, ibadah sunnah itu mengoler. Kita masih orang nang campur semata karena Allah Ta'ala dia juga, tapi secampur-campur juga demi kelancaran urusan dunia. Sembahyang ini supaya lancar urusan dunia, ibadah ini supaya lancar urusan dunia, belajar, mengajar, apalagi menyumbang supaya diganti Tuhan 2 kali lipat membawa, ya kan? Walaupun kita masih juga orang yang beribadah karena mengharap surga dan dijauhkan dari neraka, ya kan? Jauh daripada kata orang arif billah atau orang mukhlis. Tapi kada ada salahnya dan malah kita disuruh mencontoh. Makanya jadi sampai disampaikan Ibn Athaillah supaya kita mencontoh. Walaupun kita ini masih orang jauh tertinggal, tapi membawa memasang cita-cita, doa, harapan lawan Tuhan supaya kita itu diberi taufik kawat sampai dipangkat beribadah karena jujur atau tulus sidik di dalam beribadah dan melaksanakan hak ketuhanan Allah Ta'ala sebagai itu Tuhan. Siapa tahu karena bercita-cita, karena kita mengharap dikit banyaknya dinaikkan Tuhan tunggal di kita. Yang penting kita dulu tahu bahwa kita ini masih tertinggal. Karena kita tahu bahwa kita ini masih tertinggal, akhirnya kadang mudah ditimpa penyakit ujub di dalam hati. Orang yang merasa ujub itu karena ia merasa sudah sampai dan sudah bujurlah. Nah, jadi berdoa kepada Allah Ta'ala itu dasarnya 2. Karena kita merasa bahwa kita kada berhak dan kada pantas masuk surga dan dijauhkan dari neraka, tapi itu semata-mata karunia dari Allah Ta'ala, dan kita sebagai hamba yang fakir mengemis, menunjukkan kefakiran kita lawan Tuhan bahwa kita tuh mengharap diberi dunia yang aman sentosa, yang lancar, yang rezeki yang halal luas, dan menunjukkan lawan Tuhan kefakiran kita bahwa kita itu ada tahan masuk surga dan mengemis bersidin supaya dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Al-amru tsani, pundasinan kedua doa seperti itu, harapan seperti itu adalah semata-mata juga pengakuan bahwa kita itu tidak akan sanggup berada di posisi atau tidak akan sampai di posisi orang yang benar-benar sempurna, tulus di dalam beribadah kepada sidin, atau
kawa sempurna melaksanakan hak sidin sebagai itu Tuhan sampai kiamat pun kita ada harapan kawa sempurna tadi, tapi tetap mengharap, tetap berdoa. Sehingga ya kan tadi itu dari segi harapan dan keinginan manfaatin di dalam hati. Adapun di dalam usaha kita dari segi luar zahir adalah kalau kita pada sanggup menjadi orang yang seperti mereka yang arif billah tadi, beribadah semata karena Allah tanpa iming-iming atau tanpa harapan, tanpa dorongan yang lain, maka setidaknya kita turun ke bawah karena dorongan surga neraka, bukan karena dunia. Kalau pada bawah juga mesti setidaknya dari beribadah dari karena Allah, sampingannya karena dunia karena masih mengharap kepentingan dan mudah-mudahan hidup di dunia, dan itu sudah termasuk dari sidin luar biasa tadi. La yahmilu sahibuha wizra. Andai kata kita masih di dalam pangkat atau posisi orang yang beribadah karena mengakui ibadah itu adalah kewajiban kita dan menunaikan haknya Tuhan, tapi masih di hati banyak kepentingan dunia, ya kah? Itu dari sini kada maulah kita itu berdosa, ya kah? Mengharap kepentingan dunia dan kada mengurangi pahala atas taat-taat yang kita gawe, tapi dengan syarat. Nah, ini kan khawatirnya kalau kita terlalu merasa aman sudah di posisi ini. Syaratnya apa? An yataharrara minar riya. Jangan sampai terjerumus di dalam riya. Jangan sampai terjerumus di dalam ujub. Maksudnya kita jangan merasa cukup. Sudah yang penting aku tadi jalur sidin, yang penting aku beribadah kepada Allah karena Allah, walaupun hati masih ada dorongan karena niatnya supaya dilancarkan urusan dunia, dikabulkan hajat-hajat urusan dunia. Sudah cukup di sini. Kadang kepikiran hendak naik tingkat, kadang surga neraka gampang aja, penting dunia dulu urusannya banyak besar. Posisi kayak itu aman aja, kada mengulang dosa dan kada mengurangi pahala dari ibadah kita. Tapi khawatirnya kalau terlalu nyaman di posisi itu, suatu saat bisa karena terlalu nyaman, terlalu asyik dengan kepentingan dunia, akhirnya bisa suatu saat beribadah riya turun kurang. Terlalu betah di posisi itu bisa turun ke bawah. Kenapa? Karena ketika kita berarti bro, kita ibadah itu niatnya supaya dimudahkan urusan dunia, berarti tidak apa-apa lah, itu sudah ibadah sudah Tuhan. Mau usaha lebih lancar, kurangi sudah Tuhan, kena cari ibadah yang lain pulang. Surah Waqiah yang ada manfaat, cari pulang besar. Ketika kita terlalu nyaman dengan terlalu menuruti kepentingan dunia yang ada di dalam hati, khawatirnya suatu saat karena sudah terlalu candu dengan kepentingan dunia, akhirnya ada kesempatan beribadah demi dilihat seseorang yang kita mengharap dunia darinya, maka akhirnya kita jatuh di dalam ibadah yang riya. Lihat tidak? Kenapa jadi orang sampai tagawi riya? Sembahyang supaya dilihat si orang yang berduit, si orang yang misi jabatan, si orang penting. Kenapa orang ini bahak segitunya wani malam kali orang menjajah kapal orang supaya kau bersalamat lawan si bos itu, si pejabat ini, pejabat itu, kenapa? Supaya kau disorot atau supaya ulun haji ini, anak haji ini yang sepupu yang 5 kali. Yang beberapa hari 20 tahun lalu pernah bersama dia dulu cucunya kurang apa kata. Tapi kan apa jadi tiba-tiba tiba-tiba bertutur kata yang bagus, beribadah sembahyang atau mengisah perkata-kata yang baik, yang bijak apa riya tadi. Kenapa jadi tumbuh riya? Karena terlalu sudah nafsu dunia
Kenapa jadi terlalu gagal nafsu duniawi? Karena memang dirinya sudah merasa cukup dengan posisi tadi itu. Padahal awalnya bagus saja sudah. Ya, khawatirnya, maka riya itu tadi Nabi kita itu adalah syirik tapi khafi. Tuhan, ana aghna syuraka 'ani syirk. Syirk faman amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku zat yang maha kaya daripada sekutu dan Allah Ta'ala. Aku paling tidak terima disekutuakan, bisa disejajarkan lawan makhluk. Artinya kan beribadah mensejajarkan aku lawan kepentingan dunia ini atau lawan orang sugih ini atau pejabat ini. Maka siapa beramal suatu amalan, inya menyekutukan aku dengan itu, sama inya mengharap aku dan mengharap inya taraktu wa syirkah, aku tinggalkan inya lawan yang disekutukannya. Aku tinggalkan inya lawan makhluk yang inya beramal karena inya. Ya, aku berubah, aku lepas dan taat. Ya, ana aghna syuraka 'ani syirk. Ya. Jadi ketika Allah Ta'ala melihat manusia hambanya ini bina sudah kerencakan menyekutukan sidik walaupun itu syirik khafi, nah khawatirnya Tuhan akhirnya murka. Tuhan murka, maka yang selebihnya itu hanya tinggal istidraj. Sudah aja ikan mengangkat para lawan minyak aja, memudahkan supaya ikan itu para lawan minyak. Kemudian ikan akhirnya terpengaruh lawan minyak. Kemudian ikan disuruhnya menggoi maksiat, melanggar urusan Tuhan, ia juga ikan akhirnya, dan ikan banyak sugih juga berduit sesuai harapan ikan. Lalu ya tadi jatuh di dalam jurang istidraj. Si ada pintar ini, si ada paham ini, kiranya Allah Ta'ala mengabulkan doa kalau aku beribadah ikhlas paham kalinya dari duit jualnya soalnya aku lah akan selesai begitu min hayfula ya Allah. Orang istidraj itu pada tahu, punya tahu makanya dan istidraj. Fajhad juhdaka ayyuhal qari, maka bersungguh-sungguhlah wahai pembaca agar engkau mengenal betul hak Allah Ta'ala atasmu sebagai Tuhan, dan engkau mengetahui mengenal bujur kewajiban engkau kepadanya sebagai hamba, dan engkau menghadap kepadanya dengan mengerjakan segala kewajiban dan segala hak-hak yang lain, tidak untuk apa-apa melainkan karena Dia adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambanya. Dan sesudah itu kita tetap meminta Allah Ta'ala macam-macam. Minta tadi dunia yang aman dan nyaman, minta lawan Tuhan tadi surga dan dijauhkan dari neraka, dan minta lawan Tuhan masuk surga bighairi hisab, ya Pak, dan meminta lawan Tuhan supaya Tuhan melindungi kita dari terjerumusnya kita ke jurang orang-orang yang sombong dan orang-orang yang keras kepala tadi, yang pada mau mengaku sebagai hamba yang fakir. Karena semata-mata Allah Ta'ala Tuhan yang maha kaya dan Tuhan yang senantiasa kebaikannya pada pernah putus lawan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita beradaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing hati kita dan keluarga-keluarga anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik, memberi kita pertolongan agar menjadi hamba sesuai yang Allah Ta'ala kehendaki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengaruniai kita ikhlas dan sidik di dalam segala amal ibadah, dijauhkan segala riya, ujub, sum'ah, dan dijauhkan dari segala hal yang dimurkainya, diberi husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab ila rahmatin Nabi. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
الصغار. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وتكون عليه طريقنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم. Di atas kami dari mangga kepada awak Pak. Sudah mengabal jalur kita. Masih cari ibu bapak naik. Iya. Main apa aja? Ya happy di tentara happy itu. Happy itu happy.